Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anggiana dengan NIM 333218859 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang random forest dan extremely random forest. Penjelasan sedikit tentang random forest. Random forest adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Semakin banyak penggunaan pohon, maka akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Penentuan klasifikasi random forest diambil berdasarkan hasil voting dari pohon yang terbentuk. Untuk extremely random forest sendiri itu merupakan suatu yang membawa kerandoman ke tingkat berikutnya, di mana pengambilan suatu datanya juga dilakukan secara acak. Sekarang mari kita lihat ke listing programnya. Ini merupakan listing program untuk random forest, di mana di sini kita menggunakan library argparse atau merupakan sebuah library untuk argumen processing. Kemudian di sini menggunakan library NumPy atau numerical Python, di mana di sini tuh untuk membentuk objek dimensi. NumPy juga bisa memudahkan ya untuk pada aljabar, terutama pada vektor dan matriks. Kemudian di sini ada library matplotlib, di mana matplotlib ini merupakan suatu library dari kumpulan fungsi yang bisa membuat beberapa perubahan pada gambar, misalnya membuat plot dalam gambar. Kemudian ada library sklearn, di mana di sini merupakan suatu library yang terdiri dari algoritma untuk mengelompokkan satu set objek-objek yang tidak terlabel, memperlarakan hubungan antar variabel dan menentukan klasifikasi pengamatan baru. Kemudian di sini ada argumen parser, di mana di sini tuh untuk membuat suatu argumen ya, untuk membuat suatu argumen yang akan dijalankan, di mana pilihan dari klasifikasi datanya nanti di sini ada dua ya, ada RF atau random forest dan IRF atau extremely random forest. Kemudian di sini ada pass the input argument. Kemudian ada load input data. Nanti data ini akan diambil dari data underscore random forest di sini. Di sini ada 900 random data. Kemudian di sini ada separate input data to 3 class based on label, di mana di sini ada 3 kelas, yaitu ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Kemudian di sini ada visualize input data. Di sini tuh nantinya akan menampilkan suatu gambar ya, di mana di sini ada kelas 0, ada kelas 1 dan kelas 2. Di kelas 0 ini yang termasuk kelas 0 ini nantinya akan berbentuk marker S atau shape ya, kotak. Kemudian pada kelas 1 ini nanti markernya itu O atau bulat, dan yang di kelas 2 ini markernya itu berbentuk pangkat atau sama dengan segitiga. Kemudian di sini ada split data. Split data tuh di sini untuk memasukkan suatu persentase, di mana di sini test size-nya sama dengan 0,25 dan random underscore state-nya sama dengan 5. Atau bisa dibilang 0,25 ini sebesar 25% dari random dari data random underscore forest-nya.
Kemudian di sini ada ensemble learning, di mana di sini itu untuk perintah yang akan dimasukkan, entah itu pilihan untuk RF ataupun IRF. Kemudian ada evaluate classifier performance, di mana di sini tuh untuk memunculkan berbagai data nantinya. Ada yang dari kelas 0, kelas 1, ataupun kelas 2. Kemudian ada computed di sini tuh untuk grafik, di mana grafiknya tuh dengan menggunakan X, Y. Lalu ada visualize data point, di mana nantinya untuk memvisualisasikan pada data point tersebut. Setelah itu program kita run. Nah, di sini ada perintah ya untuk memasukkan tipe RF ataupun IRF-nya. Maka dari itu kita input Python random_forest.py classifier type RF karena random forest. Lalu kita enter. Nantinya di sini akan menampilkan suatu gambar ya. Suatu gambar dari random forest. Kita tunggu. Nah, gambar sudah muncul, bisa dilihat pada gambar pertama yaitu di input data. Di sini ada kotak ya. Di sini ada kotak. Lalu di sini ada bulat dan di sini ada segitiga, di mana di sini menunjukkan kotak itu berarti termasuk kelas 0. Lalu bulat itu termasuk kelas 1, kemudian segitiga itu termasuk kelas 2. Nah, untuk di training datasetnya, di sini tuh yang termasuk kelas 0 akan masuk ke dalam warna hitam, kemudian yang termasuk kelas 1 itu akan masuk pada warna abu-abu, dan yang termasuk kelas 2 ini akan masuk pada warna putih. Kemudian gambar kita close. Nah, di sini akan menampilkan dataset random forest-nya ya. Kita close kembali. Nah, di sini akan memunculkan test data point, di mana pada terminal di sini memunculkan ya suatu data-data untuk kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Kemudian juga di sini ada data point sesuai dengan sumbu X, Y, di mana 5 itu termasuk kelas 0, data point 3, 6 itu termasuk kelas 0 juga, kelas 1 ada 6,4, bisa dilihat di sini. 6.4 itu termasuk kelas 1, 5.2 itu termasuk 5.2 itu termasuk kelas 2. Kemudian yang termasuk kelas 0 tuh 5.5. 5.5 itu termasuk kelas 0. Sesuai
Oke, sekian penjelasan tentang random forest dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila jika ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.